Di situ dikatakan, di dalam ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya dari nothing, dari tidak ada, Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah Allah Elohim. Inilah Allah ya yang mana diterjemahkan Elohim daripada bahasa Ibraninya diterjemahkan yaitu Allah pencipta, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan, Allah yang menjadi owner, menjadi pemilik daripada bumi dan beserta dengan isinya. Di dalam ayat yang ketujuh, Allah mengatakan bahwa Allah menjadikan cakrawala. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan Allah menjadikan binatang-binatang. Ayat yang ke-21 dikatakan Allah menciptakan binatang-binatang laut. 25 dikatakan Allah menciptakan binatang liar dan segala binatang ternak. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan lebih dahulu semuanya ini. Saya senang sekali segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab Tuhan memberitahukan secara in order. Supaya apa saudara? Supaya setiap daripada kita jangan ada yang merasa memiliki. Semuanya ini dikatakan bahwa Allah menciptakan adanya cakrawala, menciptakan adanya tumbuh-tumbuhan, menciptakan adanya binatang, ada binatang laut dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh manusia. Ada amin saudara. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh kita. Saudara dan saya akan menjadi problem kalau kita ini sudah mulai ingin menjadi pemilik. Saudara dan saya akan menjadi problem daripada manusia ini. Kalau kita ini sudah menginginkan untuk menjadi pemilik. Saudara tahu pada saat iblis memberitahukan kepada Hawa, Tuhan memerintahkan semua pohon yang ada di Taman Eden boleh dimakan. Amin. Segala sesuatu boleh dimakan. Tetapi hanya satu yang dilarang oleh Tuhan. Saya bisa ilustrasikan bahwa ini satu-satunya yang tidak boleh dijamah, satu-satunya yang milik daripada Tuhan. Tidak boleh dijamah. Tidak boleh, pandang boleh. Tapi dijamah, apalagi dimakan, tidak boleh. Ada amin saudara. Satu-satunya pada saat manusia menginginkan untuk memiliki yang dilarang oleh Tuhan, maka dari itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah apa? Penderitaan. Wanita mengandung dengan kesakitan. Laki-laki harus bekerja di mana dengan susah payah. Bahkan dikatakan adanya permusuhan. Enggak heran saudara, kalau kita mulai makan, memiliki sesuatu yang milik daripada Tuhan, kita makan. Saya ingin berbicara secara belak-belakan kepada saudara. Tuhan juga memberikan 10%, jangan saudara jamah. Lihat boleh. Saudara hidup dengan 90%. Ada amin saudara. A little bit quiet. Come on. Tapi pada saat kita memakan akan berkat yang kita harus sisihkan untuk Tuhan. Sesuatu yang menjadi milik daripada Tuhan. Pada saat kita makan, seperti kita gak heran. Problem, permusuhan. Tuhan mengatakan, iblis, engkau dan wanita ini akan bermusuhan. Rumah tangga akan adanya sesuatu permusuhan. That's why pertengkaran di mana-mana banyak terjadi. Karena apa? Karena melanggar apa yang menjadi milik daripada Tuhan. Susah payah di dalam bekerja. Kesakitan dan lain sebagainya. Semuanya ini ada di dalam kitab Kejadian.
Maka dari itu saudara, biarlah kita boleh selalu senantiasa ingat bahwa Dia adalah owner, Dia adalah pencipta yang memiliki banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab. Ya, saya ingin menyampaikan secara cepat, I hope Kenny bisa mengikuti saya. Psalm 95, Mazmur 95 ayat 6, dikatakan, masuklah, marilah sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, saudara dan saya dijadikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Anak-anak kita pun dijadikan oleh Tuhan. Saudara, saya membaca satu artikel. Orang Amerika dengan terjadinya 911 sudah ribut besar. Karena apa? Karena 3.000 orang lebih meninggal. Hanya kejadian sekali, nggak tahu di dalam berapa tahun. Tetapi apa yang terjadi di dalam setiap hari. Abortion yang terjadi. More than 3,000 terjadi setiap hari di Amerika, and quiet. Tidak ada yang ribut. Ini Amerika. Apalagi juga negara-negara yang lain tentunya. Yang saya ingin katakan, biarlah kita tahu bahwa kita ini milik daripada Tuhan. Anak kita milik daripada Tuhan, kita enggak memilikinya. Ada amin, saudara. Dikatakan di dalam kitab Mazmur, Psalm 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan saudara, kalau saudara menyadari bahwa Dia adalah owner, maka dari itu pertolongan kita hanya daripada Tuhan. Dia yang akan menolong kita. Kita Pengkhotbah, Ecclesiastes, di dalam ayat yang ke-12, ayat yang pertama, dikatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Jangan lupakan, jangan kita mengabaikan Tuhan di dalam masa muda kita. Kita di dalam masa muda kita, Tuhan sudah ingatkan, ya, ingatlah pencipta daripada kita. Kalau kita mengingat akan pencipta kita, saudara akan menjadi bijaksana. Amin. Saudara akan menjadi orang yang bijaksana. Isaiah chapter 45, Yesaya 45 ayat yang ke-9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya atau penciptanya. Kisah Para Rasul, Acts chapter 17, ayat 24 katakan, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya. Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11, Revelation chapter 4 verse 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Di dalam kitab Kejadian, saudara, di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28 tadi, kita semuanya sudah, tadi saya katakan bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita di dalam ayat 26, kita akan baca dulu, ya, bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar diciptakannya laki-laki dan perempuan. Di dalam ayat ini membuat kita jelas sekali bahwa setiap daripada kita sebagai manusia, manusia diciptakan bukan untuk memiliki tetapi menjadi pengelola. Ada amin, saudara. Menjadi pengelola, maka dari itu dikatakan di situ berkuasalah, manage, to have dominion, bukan berkuasa dalam arti memiliki, tetapi berkuasa dalam arti mengelola. Mengelola apa yang menjadi milik daripada Tuhan. Kalau kita mengelolanya dengan baik, maka dari itu Tuhan akan memberkati akan kehidupan kita semua. Setiap daripada kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi stewardship, untuk menjadi pengelolanya daripada Tuhan. Apa yang saudara punyai bukan benar-benar milik daripada saudara. Ada amin.
Mobil yang saudara punyai bukan benar-benar milik daripada saudara. Tetapi saudara hanya diberikan untuk mengelola, untuk mengendarai, untuk memelihara, untuk menikmati akan berkat daripada Tuhan. Ada amin saudara. Ya. Maka itu juga dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang kelima. Banyak ayat yang saya ingin kutip hari ini. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Tuhan yang empunya. Mazmur 89 ayat yang ke-11. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya, Psalm 89 verse 12. Punyamulah juga bumi, dunia serta isinya, engkaulah yang mendasarkannya. Psalm 50, Mazmur 50, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Ya. Punyakulah dunia dan segala isinya. Banyak sekali ayat-ayat yang kita bisa baca di dalam Alkitab. Yang menunjukkan bahwa dia adalah owner. Kalau kita tahu bahwa kita hanya pengelola, maka dari itu kita akan ada mempunyai beberapa sikap-sikap yang saudara dan saya bisa punyai. Ada sesuatu sikap-sikap bagaimana kita terhadap dengan Allah, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita melakukan segala sesuatu yang ada di hadapan kita dengan benar dan juga dengan rajin. Karena Tuhan hanya memberikan kita sebagai pengelola, Tuhan memberikan kepada saudara dan saya hanya untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka itu biarlah di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pengelola-pengelola daripada Tuhan yang mana kita melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Banyak sekali sikap-sikap yang kita bisa pelajarin pada saat kita menyadarin bahwa dia adalah owner, bahwa dia adalah pencipta, bahwa Tuhan itu adalah ya yang memberikan kepercayaan kepada kita. Maka dari itu Allah Elohim akan memberkati akan kehidupan kita. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8, kita buka bersama-sama kitab Ulangan, Deuteronomy chapter 8, ya, pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Dan engkau akan makan dan akan apa? Kenyang. That is a blessing. Banyak orang makan tetapi nggak kenyang. Banyak orang bekerja tetapi kekurangan. Banyak orang mempunyai berlimpah-limpah tetapi nggak bisa menikmati. Tetapi berkat daripada Tuhan, ya, engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu, yaitu negeri apa? Negeri Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Biarlah setiap daripada kita, jangan kita hidup di tengah jalan, kita harus menuju kepada Kanaan. Langsung kepada Kanaan, di mana kita datang menghadiri akan hadirat daripada Tuhan di Kanaan. Ya. Nah, disinilah negeri yang Tuhan janjikan. Dalam ayat yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya aku sampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ayat yang ke-17, maka jangan kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ada amin saudara. Jangan kita menjadi apa? Menjadi sombong. Jangan kita menjadi bahwa semua milik karena usaha kita.
Tuhan mau mengingatkan kepada kita beberapa sikap-sikap yang kita bisa pelajarin daripada kitab Deuteronomi ini. Daripada kitab Ulangan ini kita bisa mendapatkan sikap yang saudara bisa punyai, yaitu sikap untuk tidak melupakan akan apa? Melupakan akan Tuhan. Sikap di mana kita selalu ingat, tidak lupa bahwa kalau Tuhan sekarang menyediakan rumah yang indah bagi saudara, kita nggak lupa bahwa dulu kita tinggal di apartemen. Ada amin saudara. Kalau mungkin saudara pada saat ini naik Camry, jangan lupa dulu naik Tercel hijau. Haleluya. Supaya kita nggak lupa saudara. Supaya Tuhan itu mengingatkan kepada kita bahwa kita jangan lupa. Kalau kita ini dulu ya di apartemen makannya taco, kalau mungkin sekarang makan ribs. Itu berkat daripada Tuhan, kita nggak lupa. Ada amin saudara. Setiap daripada kita Tuhan mengingatkan kepada kita. Untuk kita tidak lupa, kalau kita tahu bahwa kita hanya pengelola, kalau kita tahu bahwa semua adalah milik daripada Tuhan. Maka dari itu tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa lupa daripada kasih daripada Tuhan. Kita tidak akan melupakan. Kita tidak akan melupakan, kita akan selalu mengucap syukur. Ada tempat tinggal, thank you Lord. Entah tempat tinggal macam apa yang Tuhan berikan pada saat ini untuk kita. Tetapi kita akan mengucap syukur. Sikap mengucap syukur akan terjadi pada saat kita tahu bahwa Dia adalah Allah Elohim. Pada saat kita tidak tahu bahwa Dia adalah Allah Elohim, Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki segala sesuatu, maka dari itu kita akan menggerutu. Kita akan menggerutu, tidak ada pengucapan syukur, selalu hidup di dalam kekurangan. Tetapi kita pada saat kita tahu bahwa Dia adalah Allah Elohim, kita akan mengucap syukur. Ada pekerjaan, thank you Lord. Ada mobil, thank you Lord. Ada makanan, thank you Lord. Setiap hari kita akan mengucap syukur dan mengucap syukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Di dalam kehidupan kita, ya tadi saya katakan, saudara nggak akan menjadi sombong. Saudara, pada saat kita buka bersama-sama di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel, saya ingin menyampaikan sedikit tentang Nebukadnezar. Ya, di dalam pasal yang pertama dulu. Ayat yang pertama, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ayat yang kedua, perhatikan. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian perkakas-perkakas rumah Allah dalam apa? Ke dalam apa? Tangannya, ke tangan daripada siapa? Daripada Nebukadnezar. Tetapi pada saat Tuhan memberikan ya kepada Nebukadnezar pakai untuk keperluan sendiri. Dia berusaha untuk memilikinya, maka dari itu dia melupakan akan Allah yang memberi, melupakan Allah yang memiliki. Dia membentuk akan patung yang bisa diatur oleh dirinya. Dia membentuk dengan patung emas supaya orang datang menyembah. Patung yang dapat diperintah oleh Nebukadnezar kalau saya boleh katakan. Maka dari itu apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Nebukadnezar, puji Tuhan dikatakan di dalam pasal yang keempat. Setelah mengalami banyak masalah, banyak problem yang terjadi, dia membutuhkan mimpi dan lain sebagainya. Di dalam pasal yang keempat, dalam ayat yang ke-37, dikatakan, ayat yang ke-37 dikatakan, jadi sekarang Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan Raja surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku apa? Congkak. Nebukadnezar congkak. Nebukadnezar sombong karena sepertinya segala sesuatu pada saat dia mengalahkan Yoyakim.
Pada saat dia memiliki, padahal Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberikan segala perkara-perkara akan rumah Allah. Tetapi dipakai untuk dirinya sendiri, pakai untuk kesombongannya. Maka dari itu barulah di dalam pasal yang keempat, di sini kita bisa melihat bahwa dikatakan Nebukadnezar memuji meninggikan Allahnya Daniel. Meninggikan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah yang mana dikatakan yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adil dan yang sanggup merendahkan mereka. Ada saatnya saudara, kalau kita tidak menghormati, maka itu di dalam kita belajar Allah El Shaddai. Kalau kita berlaku celah, ada sesuatu celah, ada sesuatu dosa, ada sesuatu di mana kesombongan, ada sesuatu di mana kita tidak mengikuti akan perintah daripada Tuhan. Maka dari itu apa yang terjadi? Yang terjadi Tuhan merendahkan. Adam dan Hawa pun direndahkan oleh Tuhan. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita Allah mengingatkan kepada kita siang hari ini dan kita menjadi orang-orang yang mengingat akan janji daripada Tuhan. Ada amin saudara. Sebenarnya sesuatu yang saudara dan saya harus tahu. Kenapa Tuhan memberkatin kita? Tuhan memberkatin kita supaya saudara dan saya menjadi apa? Berkat. Itu adalah berkat daripada Allah El Shaddai. Kalau saudara bisa memberi, kalau saudara bisa memberkati, ya, itu sesuatu berkat daripada Tuhan. Enggak banyak orang bisa memberi. Tetapi kalau saudara bisa memberi, bisa memberkatin orang, saudara mengucap syukur untuk diri saudara sendiri. Karena berkat daripada Allah El Shaddai berarti terjadi dalam kehidupan saudara. Ada amin. Tetapi kalau saudara tidak bisa menjadi berkat, hanya mengumpulkan berkat Tuhan. Dan saudara menjadi congkak, firman Tuhan katakan, Tuhan akan merendahkan. Tuhan akan merendahkan. Tetapi yang mana firman Tuhan katakan, aku akan membuat namamu masyhur. Berarti Tuhan meninggikan. Ada amin saudara. Tuhan meninggikan. Berkat Allah El Shaddai biarlah terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya gampang saudara. Kalau kita ingat bahwa kita ini hanya saluran. Hanya saluran, Tuhan memberkatin kita untuk kita salurkan. Amin. Salurkan pada anak kita, salurkan kepada ya orang yang membutuhkan. Salurkan. Kita ini hanya menjadi saluran. Kita nggak memilikin. Buktinya pada saat kita keluar, kita telanjang, pulang nggak bawa TV. Amin. Meskipun mungkin orang-orang yang percaya buat TV-TVan, buat mobil-mobilan, ya. Oh maksudnya orang percaya, bukan orang percaya Kristen, tapi maksudnya orang yang percaya demikian itu. Tetapi ya kita meninggal tidak membawa apa-apa. Karena segala sesuatu milik daripada Tuhan. Milik daripada Tuhan sendiri. Ada amin saudara. Ya, enak kalau kita tahu bahwa segala sesuatu miliknya Tuhan. Berapa banyak pernah tinggal di apartemen? Ya, hampir semua. Very easy. Saudara, kalau apartemen saudara AC-nya rusak, yang betulin siapa? Saudara? Karena apartemen miliknya landlordnya, ada amin saudara. Landlordnya yang akan betulin. Maka dari itu kalau kita ini sikap kita, bahwa kita tidak memiliki, Tuhan will take care. Ada amin saudara. Kalau dompet saudara itu kosong, Tuhan akan take care, karena saudara bukan milik. Ya, dompet saudara bukan milik saudara, ada amin. Ya. Mobil saudara rusak mungkin. Kalau saudara percaya bahwa itu miliknya Tuhan, Tuhan akan menyediakan kebutuhan untuk repair. Ada amin saudara. Tetapi pada saat saudara memiliki, take care yourself. Kalau saya memiliki, misalnya, oh ini keyboard saya. Berarti kalau Irfan main rusak, saya yang betulin, saya yang bayar. Tapi kalau ini miliknya Tuhan, very easy, Tuhan will take care. Ada amin. Ya, Tuhan akan memberikan semuanya ini. Maka itu biarlah di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita boleh
ya selalu senantiasa ingat, Dia adalah Allah El Shaddai, tetapi Dia juga Allah Elohim, Allah yang memiliki. Kita enggak memiliki apa-apa. Amin. Saudara, ya, maka itu di dalam kitab Kolose. Ya, Colossians chapter 1 verse 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan Dia untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan Dia untuk Dia. Mari kita doa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan.